Kita hari ini melanjutkan pembahasan dari outline-nya kita ambil dari buku yang biasa ibu-ibu pakai ya. Jadi hari ini saya nggak pilih tema khusus atau tema bebas gitu, tapi kita melanjutkan pembahasan dari buku yang biasa dipakai di PA Wanita. Saya cuma pakai outline-nya saja ya. Saya judulnya saja gitu. Bahannya mungkin saya nggak ambil dari buku itu gitu. Saya dari commentary ya. Tapi ini baik juga supaya waktu ibu-ibu baca buku itu melanjutkan pembacaan, ada perspektif yang lain ya. Jadi kalaupun ada overlapnya itu nggak terlalu banyak gitu. Overlapnya nggak terlalu yang nggak semuanya itu yang kita bicarakan di sini adalah yang ada di buku ya. Jadi tema hari ini kan tentang tempat atau ini ya, tempat dan saat dan tempat yang sunyi. Lalu dengan subtitle devosi atau saat teduh Yesus, ini yang kita mau pelajari ya. Mari kita membuka bagian Alkitab. Kita membaca Markus pasal yang pertama. Kita membaca ayat 35 sampai dengan 39 ya. 35 sampai dengan 39. Saya baca. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia, yaitu Yesus, bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, kami bersyukur Engkau memberi kami kesempatan saat-saat di mana kami bisa merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Kami berdoa supaya perenungan pada siang hari ini sungguh boleh memberkati kami. Sekali lagi memberikan kepada kami kelegaan dan juga sekaligus mendorong kami untuk lebih lagi menikmati saat-saat yang tenang, yang sunyi bersama dengan Tuhan. Sehingga kehidupan kami ini yang mengalir keluar bukan dari diri kami sendiri, tapi keluar dari kekayaan, kedalaman persekutuan kami dengan Engkau. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati hamba-Mu yang men-sharingkan firman Tuhan dan berkati juga saudari-saudari, ibu-ibu yang mendengarkan pada saat ini. Tuhan berikan kepada kami konsentrasi yang baik. Tuhan beri kepada kami satu kerinduan untuk mengenal Engkau, mengenal kehendak Tuhan, mengerti kehendak Tuhan sebagaimana dinyatakan di dalam firman-Mu. Kami menyerahkan waktu-waktu kami berikutnya ini di dalam pimpinan, di dalam anugerah, di dalam belas kasihan Tuhan. Demi Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Saudara, kita kalau mengambil dari buku itu kan ini ya, ini chapter 5, diberikan judul memulai devosi ya kalau nggak salah ya. Bagaimana kita melatih diri kita ini untuk menyediakan bukan hanya waktu saya, tapi juga tempat ya. Waktu dan tempat yang sunyi, ini berarti bicara tentang waktu yang khusus, tempat yang khusus. Lalu di situ kita menggali ya satu hubungan, mendalami hubungan yang intim dengan Bapa kita yang ada di sorga melalui Yesus Kristus. Ini juga yang dilakukan oleh Yesus selama dia berada di dalam dunia. Jadi dia sudah menjadi teladan bagi kita. Yesus sendiri melakukan ini, ya, apalagi saudara dan saya, tentu saja kita adalah orang-orang yang sangat memerlukan saat-saat seperti ini ya. Kita tahu kita hidup di dalam ini ya, dunia yang sangat cepat gitu, apalagi kalau ibu-ibu tinggal di Jakarta ini, kota yang relatif cepat pergerakannya. Cuma karena kita sekarang ada ini aja ya, ada pandemi jadi agak sedikit slowing down. Tapi slowing down kita juga kayaknya nggak bisa terlalu berlama-lama dengan ini. Kita kepingin resume kembali di dalam tempo yang
cepat itu ya. Sehingga saat-saat seperti ini saya bisa dianggap menjadi satu satu hal yang aneh gitu, satu hal yang kayaknya bukan belong to our everydayness gitu. Karena saat-saat seperti ini again justru seperti kayak menarik gitu ya, seperti kayak menghentikan, freezing dan sebagainya gitu ya. Padahal bukan itu maksudnya. Yang kita mengerti sebagaimana kita pelajari daripada kehidupan Yesus Kristus, saat-saat seperti ini sangat penting, bukan supaya kita ditahan temponya jadi lebih lambat, bukan itu, tapi supaya apa yang keluar, yang mengalir dari kehidupan kita itu betul-betul keluar dari keintiman kita dengan Tuhan dan bukan dari diri kita sendiri. Nah, saya ini speak beberapa hari lagi ya, ini di hari Sabtu kan kita akan bicara tentang doktrin Roh Kudus, terus kemudian salah satu subtitle-nya adalah bicara tentang buah Roh Kudus ya. Buah Roh Kudus yang dikontraskan dengan perbuatan daging, works of the flesh ya. Nah, ini kalau kita di dalam kehidupan kita ya, kita nggak dipimpin oleh Roh Kudus, bukan Roh Kudus yang memimpin kehidupan kita, yang akan take over, yang akan mengambil alih, yaitu kedagingan, dan kedagingan akan menghasilkan karya-karyanya itu perbuatan-perbuatan daging, sehingga yang keluar dari diri kita itu sibuk gitu ya, mungkin aktif gitu, perkataan sih mungkin juga banyak juga, tapi bukan buah Roh Kudus. Nah, ini sesuatu yang disayangkan ya, karena kehidupan yang nggak menghadirkan buah Roh Kudus itu sebetulnya nggak bisa dinikmati, nggak bisa dinikmati oleh Tuhan. Nah, kita melihat di dalam pasal ini, di dalam konteks Markus, kalau kita membaca salah satu basic theological profile daripada Injil Markus ini kan ketidakmengertian para murid ya, ketidakmengertian para murid. Jadi murid-murid ini di dalam Injil Markus digambarkan sebagai ya orang-orang yang kurang bisa memahami pribadi Kristus ya, pikirannya, lalu kehendaknya dan sebagainya. Tapi mereka ini spontan, misalnya saudara membaca di dalam perikop tadi ya, ini Simon seolah-olah ya rada menegur Yesus di ayat 37 yang tadi kita baca, kan mereka ini menyusul Yesus, tapi terus kemudian Simon berkata, semua orang mencari engkau ya, semua orang mencari engkau, seolah-olah mau mengatakan kamu ini di mana aja sih ya, semua orang itu cari engkau, semua orang itu sudah ngantri, sudah tunggu, sayang ya kalau kita nggak menemui mereka. Ini kan kesempatan, kamu bisa menjadi terkenal, kamu bisa menjadi dikenal ya, kamu bisa menjadi lebih populer dan sebagainya. Tapi Yesus kan bukan datang untuk itu ya. Yesus bukan datang untuk lebih populer, lebih terkenal ya, lebih ada popularitas. Dia bisa, kalau mau mencari itu sangat bisa, highly talented and gifted kok. Tapi hidup Yesus itu bukan itu gitu. Dan demikian juga hidup saudara dan saya juga bukan itu. Kalau kita salah mengerti ya, seperti Simon ini. Nah, inilah salah satu yang mendistraksi kenapa kita merasa saat-saat devosi seperti ini ya, saat-saat saat-saat yang seharusnya kita ini berteduh seperti itu, seperti kayak dirampas karena kita anggap ini gak produktif gitu ya. Ini seperti ada buang-buang waktu ya. Sebagian orang bahkan waktu saat teduh ya, mungkin bukan saat teduh di waktu khusus dan tempat yang khusus, tapi ya sambil goreng tahu gitu mungkin ya, sambil goreng telur. Katanya lagi menebus waktu gitu ya, sambil goreng telur, sambil saat teduh ya. Ya, itu strictly speaking bukan saat teduh lah, itu saat telur namanya gitu. Saat goreng telur gitu. Saya bukan mengatakan saudara waktu goreng tahu, goreng telur nggak boleh dengerin, silakan saja gitu sambil dengerin apa begitu ya. Itu boleh-boleh saja gitu. Tapi saudara jangan bilang itu adalah saat devosi. Itu bukan saat devosi gitu. Again, itu adalah saat masa yang saudara sambilan mendengarkan apa gitu misalnya. Kalau saudara melihat di dalam kehidupan Yesus ya, ini nggak campur-campur ya. Saudara membaca dalam ayat 35,
Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang suci dan berdoa di sana. Desolate place, ya, wilderness. Wilderness ini satu tema penting ya, saya di dalam, bukan cuma di dalam perjanjian baru, tapi di dalam perjanjian lama juga. Eremos itu adalah tempat di mana Yohanes itu berkhotbah. Kalau saudara membaca misalnya di dalam 1 ayat 4 ya, Yohanes Pembaptis tampil di Eremos di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Di mana? Di Eremos atau di solitary place, desolate place ini ya. Di tempat yang sunyi ya, disitulah Yohanes Pembaptis meneriakkan pertobatan ini ya. Demikian juga waktu saudara membaca misalnya di dalam ayat ke-12 di situ ya. Ini setelah Yesus diinaugurasi, dia dibaptis. Saudara membaca dalam ayat ke-12, segera sesudah itu, yaitu segera sesudah baptisan ini ya, Roh memimpin dia ke Eremos, Roh memimpin dia ke padang gurun, ke wilderness, ke desolate place ini ya. Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya, dicobai oleh iblis. Ya. Jadi saudara melihat di sini ini motif ya, saudara. Ini satu motif, nggak semua kata di dalam Alkitab itu bisa jadi motif tentunya ya. Tapi waktu saudara ketemu istilah ini ya, Eremos, tempat yang sunyi, desolate place, wilderness, padang gurun, ini indeed adalah satu motif. Tadi kita membaca di dalam 1 ayat 4 ini adalah tempat di mana Yohanes Pembaptis berkhotbah, dan di sini Yesus dicobai juga di tempat ini yang disebut padang gurun ini ya. Di situ dia dicobai. Nah, so memang di dalam pemahaman dari Israel ya, itu padang gurun, wilderness itu ya, kalau pakai istilah wilderness itu tempat di mana apa ya ini ya, ada binatang buas ya. Kalau setan-setan juga ada di sana. Kalau di sini Markus menulis itu binatang-binatang liar ya. Jadi bukan kebetulan di sini saya waktu Markus mencatat ini ada pencobaan ya di padang gurun. Padang gurun ini tempat yang kering kerontang ya. Tempat yang nggak ada manusia di sana gitu ya. Tempat yang di mana nggak ada manusia. Ya biasanya roh-roh jahat ada di sana gitu. Jadi ini tempat inilah sudah yang di mana Yesus itu juga dicatat di dalam perikop yang tadi kita baca ya, desolate place itu Yesus devosi di situ. Ya, kita ini ya sudah apa, biasanya kalau kita mau saat teduh ya, kita mau cari tempat yang senyaman mungkin ya. Yang kalau bisa asinnya jangan macet gitu ya. Saya pernah berkunjung ke apa ini namanya sudah apa, Castle Neuschwanstein ya, Neuschwanstein yang ada di Füssen ya, dekat München di Bavaria di Bayern. Nah, itu satu apa bangunan yang sangat menarik itu ya. Bagi saya yang paling menarik ya, itu adalah kalau kita masuk ke dalamnya itu ada kayak apa ya namanya, praying corner gitu ya. Wah, bagus sekali ya soalnya tempatnya gitu. Ada satu corner, ada satu sudut ya, yang terus kemudian ada jendelanya itu melihat keluar lalu bisa melihat pemandangan yang indah di sana, menyaksikan gunung ya. Itu Neuschwanstein itu kan ditaruh di dalam satu lokasi yang ya itu salah satu lokasi yang terbaik kalau mau bikin castle ya, ada di sana gitu ya. Itu Neuschwanstein Castle itu Ludwig II ya. Tapi dia sendiri nggak bisa ya, dia nggak bisa mendiami castle itu terlalu lama karena dia adalah orang yang eksentrik ya, kemungkinan dia commit suicide ya setelah nggak lama setelah itu jadi gitu. Ini sesuatu yang ironi. Good. Tapi yang saya mau cerita bukan King Ludwig, bukan itu. Saya tertarik dengan satu corner itu ya, yang menurut saya wah ini bagus sekali gitu ya, bagus sekali. Orang bisa bikin satu tempat praying corner ya, devotion corner ya, wah sangat bagus. Mungkin ditaruh dengan banyak apa gitu ya, ikon atau apa, lukisan religius atau apa, ada tempat berlututnya dan sebagainya, bisa sangat menarik gitu. Tapi kalau kita baca di dalam ini, di dalam
kehidupan Yesus ya. Yesus bukan mencari tempat yang nyaman seperti ini. Ini tempat di mana dia saat teduh itu adalah wilderness, padang gurun. Nah ini apa artinya ya? Saat teduh itu nggak boleh bergantung dengan situasi nyaman ini. Gitu. Saudara nggak boleh bergantung dengan situasi yang ini saya mau saat teduh di sini ya, corner ini kayaknya enak gitu. Kalau saya buka jendelanya, saya bisa kelihatan ada taman gitu ya. Ini menyenangkan sekali, saya devosi di sini gitu. Itu bukan devosi-nya Yesus ya, bukan. Devosi-nya Yesus itu adalah dia bukan mencari tempat yang nyaman, bukan. Dia mau bergaul erat dengan Bapaknya. Jadi wilderness pun bahkan deh, ini wilderness di situ itu ada setan-setan di situ. Tapi di situ Yesus meskipun dia juga dicobai ya, tapi dia menang. Nah ini yang kita mau belajar dari devosi sebenarnya. Saudara jangan salah mengerti gitu waktu kita bicara saat teduh, devosi terus digambarkan ya mungkin bayangan yang kebayang itu adalah padang rumput yang hijau, air yang tenang gitu ya. Kalau kita membaca di dalam Injil Markus ini tempatnya itu bukan itu saya. Saya hari ini sengaja sedikit pakai backgroundnya agak cocok gitu ya, ini wilderness. Orang di tempat ini ya panas gitu. Orang berada di tempat seperti ini ya gak menyenangkan gitu. Mendingan di tadi ya padang rumput yang hijau, ada danau yang tenang dan sebagainya. Kita bisa berlama-lama di sana, piknik, buka piker ya, bawa makanan, terus ngobrol-ngobrol di sana. Sekali lagi ya. Tapi kalau kita membaca saat teduhnya Yesus itu bukan itu, saya bukan. Ini adalah satu tempat yang sebenarnya nggak bersahabat ya, wilderness, desolate place. Ini bukan tempat yang katakanlah kondusif itu ya seperti ini. Kalau menurut manusia modern, tapi justru di dalam tempat seperti ini, di dalam tempat yang khusus dan saat yang khusus, itu Yesus pergi ke sana dan dia berdoa. Nah, saya balik lagi kepada tema ini ya, atau motif wilderness, padang gurun, eremos. Ini mengikatkan kita kepada pengembaraan Israel ya. Israel itu waktu mereka dibebaskan oleh Tuhan, oleh Yahweh, mereka dibebaskan lalu mereka berjalan di padang gurun, Nah, ini menarik saya. Ini bahkan deh kalau kita bisa melihat seperti ini, sepanjang kehidupan kita ini adalah perjalanan di padang gurun sebetulnya gitu. Dari sini saudara bisa melihat ya, menghalangi kehidupan saat teduh itu apa, yaitu di dalam hidup sekarang ini kita berusaha untuk mencari fasilitas nyaman gitu. Tadi seperti kayak King Ludwig II ya, bikin praying corner bagus sekali. Kenyamanan itu ya mau didapatkan gitu ya. Tapi seringkali kalau kita melihat di dalam kehidupan orang-orang yang sangat diberkati Tuhan, Yohanes misalnya, dia bukan berkhotbah di yang mimbarnya rapi lah atau apa, dia berkhotbahnya di padang gurun gitu. Nah, saya tentu saja bukan berarti kita nggak boleh dong ini ya Pak, ada praying corner di rumah atau ada praying corner di rumah mesti sedikit dirusak-rusak gitu kali ya, supaya sedikit mirip ada suasana padang gurun. Kalau bisa itu temboknya dibikin bocel sedikit, ya nggak begitulah, saya bukan itu maksudnya gitu. Tapi intinya adalah yang disebut dengan saat teduh devosi itu nggak bergantung kepada ini loh, setting suasana luar ya, bukan itu gitu. Tapi satu tempat yang sekalipun katakanlah nggak bersahabat, wilderness ya, inilah sebetulnya kehidupan kita kan juga seperti ini ya, berjalan di wilderness ya. Tetapi Tuhan itu ada di sana gitu. Tuhan itu bisa dicari di sana. Tuhan berkenan untuk hadir di sana. Nah ini yang penting, mengapa wilderness ya? Kita sudah pernah sharing bagian ini ya, karena seringkali waktu kita berada di satu tempat, katakanlah tempat pesta gitu ya, tempat yang bukan wilderness ya, tempat yang berkelimpahan gitu ya, kita jadi confused ya antara kehadiran Tuhan atau kehadiran suasana gitu. Seperti Israel waktu dipimpin keluar ya, mereka dipimpin di wilderness. Kenapa wilderness ya? Mereka belajar di situ ya untuk betul-betul mencukupkan diri dengan kehadiran Tuhan. Karena nggak ada apa-apa di sana, nggak ada sesuatu yang kita bisa jadi asyik gitu ya. Nggak ada gitu. Ini kerontang gitu.
Jadi betul-betul di dalam saat seperti itu ya, ini mirip seperti kayak kita sedang berpuasa di situ ya. Bisa nggak mencukupkan ini ya, kepuasan itu dengan kehadiran Tuhan. Lebih daripada kepuasan kita akan makanan, lebih daripada kepuasan kita akan fasilitas-fasilitas hidup yang mengelilingi kita ini. Kalau sudah membaca di Perjanjian Lama, ya ini wilderness, ini padang gurun, ini adalah tempat di mana bangsa Israel itu ya bertobat. Makanya bukan kebetulan di sini ya, Yohanes Pembaptis itu dia berkhotbah dan isi khotbahnya itu adalah isi khotbah ajakan pertobatan. Karena ini very much connected dengan wilderness ya, padang gurun ya, itu tempat di mana orang itu dimurnikan, di-restored ya. Orang itu di situ juga dikuduskan termasuk ya. Meskipun bukan padang gurun ya tentu saja yang menguduskan, bukan ya. Tapi ini adalah satu setting yang dipakai Tuhan di mana kita juga bisa belajar untuk mengalami pembentukan. Di mana sih? Di saat seperti apa? Ini di tempat dan saat yang sunyi, desolate place, wilderness. Dan sekali lagi di situ kita belajar untuk betul-betul menggali ya, hubungan yang lebih dalam, persekutuan yang lebih dalam dengan Allah kita. Gak banyak distraction ya, gak banyak distraction. Ya, kita kebaktian kan ya arguably ya, kalau mungkin kita datang ke gereja ya, simple itu. Kenapa saya datang ke gereja? Ya gampang, di gereja nggak ada sofa, di gereja nggak ada snack kan, di gereja nggak ada, ya itulah saya nggak ada di rumah saudara gitu. Kebaktian di rumah bukan nggak mungkin memang ya, memang bukan nggak mungkin saya, tapi saudara tahu banyak distraksinya. Gitu. Bahkan as simple as tombol pause itu ya, saudara bisa pause gitu. Terus saudara pergi ke kulkas minum dulu lah atau apa gitu. Coba saudara pergi ke gereja, nggak ada tombol pause kan? Pause gitu terus semua orang freeze termasuk pengkhotbahnya, terus saudara keluar dulu ke dapur. Minum terus balik lagi, nggak ada. Ini sovereignty-nya bukan di saudara kan. Waktu saudara datang ke gereja, saudara nggak bisa sovereign seperti itu. Saudara belajar untuk submit ya. Ini saudara belajar untuk menyesuaikan diri dengan kairosnya Tuhan, bukan kairosmu sendiri. Gitu. Tapi di rumah, di rumah kita yang sovereign, kita yang jadi raja kan di situ ya. Kita bisa mengendalikan kapan saja. Kita mau dengerin apa saja, kapan dan sebagainya bisa. Makan di sini sulit ya. Bicara tentang saat teduh, devotion, ibadah ya di dalam tempat yang katakanlah kurang menyerupai wilderness itu, kurang menyerupai padang gurun. Sekali lagi bukan nggak mungkin, tetapi ini ya kita belajar untuk diuji di sini ya. Jadi orang-orang Kristen teruji. Waktu kita berada di tempat yang sunyi ya, saat yang sunyi seperti itu, desolate place seperti Kristus. Nah, di situ kita belajar betul-betul untuk mencari persekutuan dengan Tuhan. Ya, keintiman persekutuan kita dengan Tuhan. Saudara, kalau saudara membaca di dalam Injil Markus ya, ini dicatat di Markus ini Yesus 3 kali ya, dia berdoa di situ yaitu 1:35, 6:46, lalu terus kemudian yang terakhir itu ya di Getsemani ya, pasal ke-14. Nah, tiga-tiganya ini kalau saudara membaca itu semuanya itu berada di tempat solitary places ini, gitu. Desolate places ini, tiga-tiganya ya. Menarik ya saudara. Markus ya, ini kita pakai perspektifnya Markus ya. Yesus dicatat di Markus itu berdoa 3 kali ya. Menurut catatan Markus itu 3 kali dicatat Yesus berdoa. Dan ketiga-tiganya ini semuanya di dalam setting wilderness. Saya pikir ada sesuatu yang kita bisa belajar lah di sini ya, saudara, dari Markus gitu. Again, bukan mau mengatakan saudara nggak mungkin berdoa di tempat yang nyaman, bukan bicara itu, saya bukan gitu. Tapi kita tahu ya distraction-nya, pencobaannya bahkan gitu ya, berdoa di dalam tempat-tempat yang seperti itu ya. Ada orang Puritan mengatakan waktu kita berdoa, kita mesti belajar berdoa sampai kita berdoa. Apa artinya ya? Pray until you pray. Maksudnya apa gitu? Kita tahu waktu kita berdoa, waktu kita bersaat teduh dan sebagainya, waktu kita devosi, nggak langsung masuk, channel itu nggak secepat itu bisa ganti, langsung ganti channel, langsung masuk hadirat Tuhan gitu ya. Kita mungkin maunya seperti itu, tapi banyak pergumulannya ya.
lagi berdoa, pikiran melayang-layang kemana-mana gitu. Lalu kita baca firman, ya, pikiran juga melayang kemana-mana gitu. Nah ini bagaimana disiplinnya? Ya kalau menurut orang Puritan yang saleh itu dia mengatakan ya ini, pray until you pray, berdoalah sampai kamu betul-betul berdoa. Saat teduhlah, ya, mulailah devosi sampai saudari ya betul-betul masuk ke dalam devosi itu. Ini perlu penyangkalan diri, perlu ketekunan. Nah, di sini kita membaca sekali lagi di dalam Injil Markus, Yesus ketiga-tiganya waktu dia dicatat berdoa itu semuanya ada di solitary places ini ya. Di tempat yang sunyi ya, dia berdoa di sana. Dan bukan hanya itu, komentari juga mengatakan juga di tiga-tiganya ini ya, di tiga-tiganya ini konteksnya itu berarti dalam konteks perlawanan terhadap pelayanan Kristus. Saat teduh ada spectrum of meaning seperti ini, saat teduh itu ada apa ya? Ada pengertian termasuk ini ya, perlawanan di dalam pekerjaan Tuhan yang dipercayakan dalam kehidupan kita. Maka sudah melihat di sini ada certain apa ya, nuansa spiritual war gitu, termasuk di dalam devotion. Sulit ya saya, ini apa? Setan tuh paling nggak suka saya dengan berdoa gitu. Setan tuh paling nggak seneng dengan yang namanya persekutuan doa. Gitu. Saudara boleh aktif, saudara boleh terlibat banyak, ini mungkin nggak terlalu jadi masalah kali saudara. Itu karena ya kalau asal yang keluar dari kedagingan aja. Saudara mau aktif nggak apa-apa juga sih. Saudara mau aktif silakan aktif, saudara banyak ngomong, bahkan ngomong firman Tuhan sekalipun, nggak apa-apa juga. Tapi jangan dari kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan itu dari mana, saudara? Ya ini dari kehidupan yang mengerti ya bahwa waktu kita melayani itu ada spiritual war, lalu kita memilih untuk berperang daripada kita diam-diaman dengan hanyut begitu saja ya di dalam satu kehidupan yang seringkali seperti kayak menyatakan kekristenan yang kalah gitu, kekristenan yang nggak berbuah, kekristenan yang suam sekali. Tetapi Yesus waktu dicatat ini ya di dalam saat-saat doanya, saudara melihat di situ ya ketidakmengertian para murid, ya tuduhan, ya oposisi di dalam pekerjaan Bapaknya yang dipercayakan di dalam kehidupannya. Sekali lagi saya, ini saat teduh itu ada ya waktu-waktu berdoa ini ya. Ada nuansa peperangan rohani di dalamnya. Betul, kita bicara di situ tentang kelegaan, nggak salah kok. Tadi saya berdoa mulai dengan kalimat itu ya. Ini kita merindukan saat-saat kelegaan bersama dengan Bapa. Betul, tapi kelegaan di sini saudara masih mengerti dengan benar ya. Kelegaan di wilderness. Ini kelegaan juga termasuk karena kita sedang berperang melawan iblis, termasuk juga di dalamnya. Yesus dicobai oleh iblis di solitary place ini, termasuk ini. Jadi saudara jangan gambaran apa ini ya, romantisisme, sentimentalisme, saat teduh terus kemudian digambarkan seperti itu ya. Salah mengerti loh nanti, bukan yang diajarkan di dalam Alkitab. Apa yang kita bisa belajar saudara ini tadi kita sudah mengatakan ya, yaitu bagi Yesus ya ini nggak ada polarisasi ya, nggak ada polarisasi, nggak ada either or antara pelayanan keluar ya dengan kedalaman batiniah, antara yang inward dan inward dan outward work itu nggak ada polarisasinya, ada ya kekristenan saat ini ya kan suka menghidupi polarisasi ya, polarisasi. Apa itu polarisasi? Ya ini dua kutub yang berseberangan dan seperti kita harus memilih kalau kutub A berarti bukan B, kalau kutub B berarti bukan kutub A. Maksudnya begini, orang melihat jadi bagaimana? You mau cenderung hidup yang lebih kontemplatif gitu ya, via kontemplativa, atau kamu mau memilih hidup yang lebih aktif gitu, via aktiva. Sebetulnya dua hal ini sekalipun berbeda, tapi kita kan nggak harus memilih ya. Tapi kecenderungan yang terjadi di dalam kekristenan adalah ya ada orang yang aktif itu, aktif sekali ya, aktif. Ini orang yang nggak bisa diam gitu.
Tapi dia nggak bisa berdoa, dia nggak bisa saat teduh. Orang ini nggak bisa contemplating, itu nggak bisa. Sementara ada gambaran orang lain seperti kayak suka contemplating, suka merenung, ya. Merenung tapi nggak bisa kerja orang ini. Terus seperti kayak belajar firman Tuhan, ya. Tapi juga nggak melayani juga dia. Sukanya belajar, sukanya merenung gitu ya. Tapi ini perenungan yang kemana kita juga jadi nggak jelas. Dua-duanya itu keliru, ya. Kita melihat di sini ya, di dalam kehidupan Yesus. Kita nggak melihat polarisasi ini ya, polarisasi inward dan outward ini bukan dua hal yang terus skizofrenik kayak begini ya, yang kita terus akhirnya harus memilih gitu. Tapi yang sudah melihat di dalam kehidupan Yesus di situ ya, waktu dia pelayanan keluar ya ini ya, outward, dia berbelas kasihan, dia menyembuhkan orang yang sakit, dia melayani, dia memberitakan Injil. Nah, saudara melihat itu keluar, itu semua keluar dari ini ya, persekutuan yang erat dengan the Father, dengan Bapa yang di sorga. Jadi ada sumbernya di sini, saya ada misi yang dikerjakannya, itu ada sumbernya. Misinya itu berasal dari Bapa ya. Dan dia sedang mengerjakan tujuan Bapanya. Bukan apa yang dia ya feel like doing it gitu ya. Memang dia lagi seneng lagi mengerjakan, bukan saya. Ini dia jelas sekali. Maka saudara waktu membaca di dalam bagian ini ya, kan Simon mengatakan semua orang mencari engkau. Yesus menjawab, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itu aku telah datang. Saudara bisa melihat nggak di dalam bagian ini? Ini kontras ya dengan apa yang dikatakan Petrus ya. Ini saudara mesti mengerti benar ya, bukan Yesus seperti kayak, wah Yesus ini juga ada pride-nya ternyata, nggak mau didikte oleh murid-muridnya. Ini bukan urusan pride, sudah bukan gitu. Seperti kayak seolah Petrus, lu kerjain ini dong. Terus Yesus, memangnya lu siapa? Kenapa gua mesti nurut lu? Bukan itu, sudah. Ini spiritnya bukan ke sana, bukan gitu. Tapi di dalam pengertian Yesus itu jelas sekali fokus kehidupannya itu untuk apa gitu. Nah ini penting sekali ya. Kita bisa banyak kerja, kita bisa banyak melakukan aktif ini dan itu. Tapi pertanyaannya adalah apakah ini tujuan dari Bapa yang Tuhan mau kita kerjakan? Atau just simply ini, ya kita memang perkataannya banyak. Kita memang suka ngatur gitu ya, kita suka beresin banyak hal. Tapi pertanyaannya apakah ini memang yang Tuhan mau kita kerjakan? Dari mana ada kepekaan saya untuk melihat porsi kita itu sebetulnya yang mana? Kalau bukan dari kehidupan devotional ini, kalau bukan dari kehidupan yang menyediakan saat-saat khusus dan tempat-tempat khusus ya, di mana kita bergaul erat dengan Allah. Kalau saudara melihat di sini dalam kehidupan Yesus ya, dia jelas itu ya, dia jelas. Dia bukan karena ada banyak orang sedang mencari dia, terus kemudian dia ya jatuh kepada kebutuhan penerimaan. Waduh, mumpung ya saya lagi terkenal gitu ya, inilah saatnya saya terkenal. Yesus enggak tertarik sudah dengan terkenal atau diterima atau pujian atau apa, bukan. Yesus hanya tertarik mengerjakan apa yang Bapaknya mau dia kerjakan selama dia berada di dalam dunia. Maka saudara melihat di sini fokus yang sangat tajam ya sudah di dalam jawaban itu. Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itu aku telah datang, untuk itu aku telah datang. Saudara dan saya, kita ada di dalam dunia ini untuk apa gitu? Apakah kita jelas gitu? Apa yang menjadi bagian kita gitu? Atau kita jadi orang yang pokoknya sibuk demi sibuk itu sendiri, nggak kelihatan pengangguran aja gitu ya? Saya mesti banyak ngomong, karena kalau saya nggak banyak ngomong ntar dikira nggak tahu apa-apa lagi gitu misalnya. Jadi ngomong banyak, ngomong cerewet sekali gitu ya. Tapi itu perkataan betul-betul diterima dari Bapa, atau perkataan yang kita ngomong memang karena kita nggak bisa tahan kalau nggak ngomong gitu. Yesus ya di dalam kehidupannya itu jelas, waktu dia berbicara itu dia membicarakan apa, dia jelas ya. Waktu dia mengerjakan apa, dia juga jelas dia mengerjakan apa. Porsi yang dia kerjakan di dalam dunia ini sangat jelas dan dia dengan tajam melihatnya. Mengapa saya? Ya karena dia ada kehidupan devotional ini. Maksudnya saya, tanpa kehidupan saat teduh yang baik, kehidupan doa yang benar di hadapan Tuhan, kita cenderung jadi diombang-ambingkan, didikte oleh agenda agenda masyarakat atau agenda sekeliling kita gitu. Jadi akhirnya kita jadi orang yang responsif ya, bukan jadi orang yang visioner. Ini kan visioner ya, seperti ini ya. Dia kan nggak didikte Yesus ya, tapi dia menggerakkan.
Dari setelah dia berdoa, dia tahu dia mesti mengerjakan apa. Ini visioner dan inisiatif. Yesus bukan nunggu-nunggu orang ya kayak gini nih nganggur ya. Siapa ya mau ngomong sama saya? Kok nggak ada ya orang telepon saya yang perlu dikonseling kayak atau apa gitu ya. Ini pasif ya, saya pasif, responsif gitu. Kalau orang nggak cari dia, berarti dia nggak ngapa-ngapain gitu. Yesus bukan itu, saya bukan. Yesus tahu apa yang dia harus kerjakan gitu. Yesus nggak perlu dikasih tahu oleh orang lain, oleh Simon atau siapa gitu. Again, bukan karena dia full of pride. Ini bukan urusan pride, saya bukan. Tapi karena keintimannya bergaul dengan Bapa itu membuat dia sangat peka apa yang dia perlu lakukan dan harus lakukan ya, akan lakukan di dalam kehidupan ini. Kehidupan yang visioner ini saya ini cuma mungkin terjadi kalau kita mempunyai kehidupan doa yang baik dengan Tuhan. Kalau kita nggak ada ini ya, saya nggak ada kehidupan doa, nggak ada kehidupan devosi yang baik ini, kita cenderung jadi makhluk yang reaktif ya. Saudara tahu, saya tadi pakai istilah responsif ya, mungkin istilah yang sedikit lebih negatif lagi. Reaktif, saudara tahu istilah reaktif tadi. Reaktif itu, bukan inisiatif ya, bukan proaktif, tapi reaktif ya. Kita tahu dari mana saya bahwa itu adalah yang betul-betul Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita, atau kita mau hidup kita ini habis didikte oleh agenda-agenda yang nggak jelas. Ini agendanya siapa lah, agendanya orang lain atau agendanya ya siapa saja gitu, tapi ternyata bukan agendanya Tuhan untuk saudara. Sia-sia kan dia kehidupannya seperti ini. Maka ya mari kita belajar dari Yesus. Kita melihat di sini kehidupan dari Yesus ya, dia bukan ini seperti dikatakan di dalam komentari saya kutip ya, dia bilang the significance of Jesus' ministry consists not simply in what he does for humanity. Signifikansi daripada pelayanan Yesus itu bukan hanya terdiri atas simply ya, hanya sekedar terdiri atas apa yang dia lakukan untuk kemanusiaan, melainkan but equally in who he is in relation to the Father. Melainkan ya juga mau menyatakan apa ya? Siapa dia sebenarnya di dalam relasinya dengan Bapa. Oh, kalimat ini bagus sekali ya, saya suka kalimat ini. Bukan cuma what he does ya, bukan cuma apa yang dia kerjakan ya, termasuk apa yang dikerjakan katakanlah untuk orang lain, untuk humanitas ya, untuk sesama ya. Oh, itu penting sekali apa yang dikerjakan kita untuk sesama kan penting sekali ya. Tapi komentar ini mengatakan bukan cuma itu satu hal gitu. Tetapi apa? Mau menyatakan siapa dia di dalam relasinya dengan Bapa. Maksudnya begini loh saya, kehidupan saudara dan saya. Yang dilihat orang cuma melihat apa yang saudara kerjakan gitu. Cuma melihat ini, apa yang saudara perbuat, apa yang saudara kerjakan. Atau orang juga melihat siapa saudara itu ya di dalam relasimu dengan Tuhan, di dalam relasimu dengan Bapa. Ini loh. Jadi orang bukan cuma sekedar melihat apa yang kamu kerjakan, produktivitasmu, aktivitasmu itu apa. Bukan cuma melihat itu, tapi melihat engkau itu sebetulnya siapa sih? Bagaimana relasimu dengan Tuhan? Itu kelihatan, tercermin. Itu yang sebetulnya menjadi satu kesaksian yang sungguh-sungguh mempermuliakan Tuhan. Karena kalau saudara cuma bicara apa yang saudara kerjakan, kita bisa kerja banyak sekali, aduh nggak usah jadi Kristen lah dalam hal ini. Nggak perlu Kristus juga, saudara bisa kerja banyak hal tanpa Kristus kok. Kalau kita sekedar kerja banyak hal, ya nggak perlu Yesus lah. Ada orang yang ateis juga kerja banyak hal, banyak, dan dia banyak pekerjaannya. Dan juga for humanity, untuk kemanusiaan gitu. Tapi kita bedanya apa dalam hal ini? Gitu. Apa kita mau bersaing dengan mereka banyak-banyakan gitu maksudnya? Nah, kalau dia sih ngomongnya 15 kalimat, saya sekali ngomong 32 kalimat gitu misalnya, dan tidak bisa dihentikan. Saudara mau menjalani kehidupan kompetitif kayak begitu, ada gila ya ini kayak gini. Kekristenan kan bukan itu Kekristenan itu bukan berapa banyak saudara bicara, berapa banyak yang saudara lakukan. Kekristenan bukan itu. Kekristenan itu adalah tentang bagaimana saudara memperkenalkan Kristus di dalam kehidupanmu. Apakah orang bisa melihat ya ini relasimu dengan Tuhan itu tercermin gitu, itu terekspresikan keluar. Ada satu penulis spiritual ini dia menarik ya, dia pernah tulis tentang kehidupannya saat teduh gitu. Lalu dia ada di dalam satu komunitas orang yang percaya juga gitu. Lalu dia pernah bicara jujur, dia bilang, saudara-saudari saya yang di dalam Tuhan itu sangat tahu ya hari itu saya saat teduhnya beres atau tidak gitu. Karena apa biasanya di dalam hari yang
persekutuannya nggak jalan dengan Tuhan gitu ya, itu ya terjadi adalah hari itu gampang terprovok, ya, highly emotional, ya, ngamuk-ngamuk, agitated, gelisah, uring-uringan gitu ya. Orang ngomong apa dibalasnya apa begitu misalnya ya. Lalu teman-temannya mengingatkan itu, kamu kayaknya hari ini gak ada saat teduh gitu. Dan betul, memang dia saat teduhnya berantakan. Saya bukan mau menjadikan ini sebagai apa ya, seperti kayak rumusan mujarab gitu misalnya ya, seperti kayak kiat sukses, bukan itu saya, tapi ini sesuatu yang memang ya harus kita latih gitu di dalam kehidupan kita. Kalau kita nggak menyediakan waktu-waktu khusus ini ya, saat khusus ini ya, yang akan take over sekali lagi saya, itu kan yang mengendalikan kehidupan kita bukan Roh Kudus, karena kita juga nggak mengejar dia. Lalu apa yang akan muncul? Ya itu kedagingan kita yang akan menguasai. Lalu yang akan dihasilkan, apa yang dihasilkan yaitu perbuatan-perbuatan daging. Saudara baca Galatia pasal 5 ya. Perbuatan daging itu yang akan menguasai, bukan buah roh yang dihasilkan. Kenapa? Ya karena kita nggak mengejar persekutuan itu dengan Kristus. Tetapi saudara melihat di dalam kehidupan Kristus ya, orang bukan cuma melihat apa yang dia kerjakan, tapi orang melihat dengan jelas ya persekutuannya dengan Bapa ya. Dan inilah saudara yang kita mau bicarakan. Bukan cuma sekedar ini ya metode atau apa ini namanya ya. Pokoknya bagaimanapun juga gitu misalnya, antara jam 6 sampai jam 7 pagi gitu misalnya ya. Pokoknya kamu harus saat teduh ya, ini jadi legalistik ya. Kita mesti mengerti substansinya apa saudara waktu kita mengajarkan ini, waktu kita sharing kehidupan Kristus ini sebetulnya apa. Ya substansinya tidak lain tidak bukan adalah Kristus sendiri sebetulnya. Jadi saudara melihat di sini ya, kalau kita membaca kehidupan Kristus, dia bukan ya, neither nor, ya, dia bukan apa ya, orang asketik yang sukanya merenung gitu ya. Pokoknya ini adalah orang yang menarik diri, ya, selalu di padang gurun, lalu terus merenung terus gitu ya, contemplating ya. Atau apa sih? Ya kalau di komentari pakai istilah social activist ya. Social activist. Social justice warrior, social justice warrior. Wah, ada ketidakbenaran, langsung tulis di keyboard gitu misalnya. Wah, langsung kasih tanggapan gitu ya. Ya, saya khawatir saya ini apa orang-orang yang paling cepat komentar itu sebetulnya adalah orang yang mungkin nggak banyak melakukan apa-apa terhadap masyarakat, cuma ngomong tok gitu. Saudara lihat kehidupannya Yudas ya. Wah, uang seperti ini ya, harusnya ini dibagi-bagikan kepada orang miskin. Ini kan pemborosan. Kenapa mesti beli minyak narwastu mahal sekali? Wah, ngomongnya sih luar biasa gitu. Kayak cinta aja sama orang miskin. Kenyataannya apakah dia berdiakoni untuk orang miskin? Tidak, saya cuma ngomong. Cuma kritik. Serang ini, serang itu, accuse ini, accuse itu gitu ya. Tapi dia sendiri apa? Ya, dia sendiri nggak melakukan itu. Tidak. Ini paling khawatir ya soal kehidupan kayak begini. Seperti kayak concern, social issue dan sebagainya. Banyak ngomong, banyak kritik ya. Orang kalau di gereja saya ini fenomena ini juga menarik ya. Yang paling banyak kritik mungkin yang nggak melayani apa-apa saya. Kritik terus gitu ya. Semua juga dia kritik gitu ya. Pikirannya selalu negatif. Terus kemudian waktu dilihat ya memang dia nggak pelayanan soalnya. Gitu. Tapi orang yang pelayanan tahu kesulitannya, tahu bebannya, ya, tahu air matanya. Biasanya nggak banyak bicara gitu. Kalaupun dia kritik, kita tahu dia kritik karena dia mencintai, kritik karena cinta, bukan kritik karena I criticize therefore I am gitu, bukan. Itu orang krisis namanya ya. Dia mengkritik supaya orang tahu bahwa dia eksis gitu. Ya nggak berguna lah orang seperti ini. Gitu. Tapi sudah melihat di dalam kehidupan Yesus ya, Yesus indeed dia mengkritik juga, dia mengkritik orang-orang Farisi ya, kebejatan yang ada, dia kritik ya, dia melakukan kritik itu, kritik sosial termasuk gitu. Tapi saudara lihat kehidupannya itu kritiknya pun itu juga keluar dari persekutuan yang intim dengan Bapa. Jadi dia sekali lagi ya, bukan polarisasi ini ya, banyak kritik ya, isu sosial dan sebagainya. Tapi sendiri nggak ada persekutuan dengan Allah. Atau ya ini kontemplasi ya, tapi nggak melakukan apa-apa, nggak ada tanggung jawab sosial. Ya. Dua-duanya ini bermasalah, sudah kita nggak mau masuk ke dalam model polarisasi kehidupan yang seperti itu karena itu nggak menarik ya. Jadi jangan didualismekan antara kehidupan yang intim dengan Bapa ya, dengan
social action, dengan kepekaan atau kepedulian sosial. Nah, saudara-saudara, kalau membaca cerita daripada orang-orang pietis ya, seperti Franke, dan mereka sangat menekankan pentingnya keintiman, persekutuan, kehidupan kesalehan, ya, kehidupan doa bersama dengan Tuhan. Orang-orang ini juga, ya, mereka adalah orang-orang yang terus kemudian ada melayani masyarakat yang miskin, yang susah, ada panti asuhan, ya. Franke, saudara, kalau ada kesempatan pergi ke kota Halle, ya, Halle itu kan ini pietisme di Jerman, salah satu pusatnya itu dulu di kota Halle, ya. Masih ada itu tempatnya yang kita bisa mengunjungi, itu panti asuhan yang didirikan oleh August Hermann Franke, ya. Jadi dia orang yang sangat menekankan kehidupan doa, ya, keintiman dengan Tuhan, tapi sekaligus juga ada kepedulian sosial, dan dua ini bukan tensional, ya. Kita harus memilih dua hal ini. Lihatlah juga kehidupan Kristus juga demikian kan. Dia hidup bersama dengan orang-orang yang berdosa, ya. Orang-orang yang dimarginalkan gitu. Kalau saudara mau bicara tentang kepedulian sosial, Yesus sangat punya kepedulian sosial. Tapi saudara melihat dia juga adalah orang yang sangat intim, ya, dengan Bapaknya. Jadi ini saudara melihat satu kehidupan pelayanan, ya, satu kehidupan yang mengalir keluar dari relasi dengan Bapa, relasi dengan Allah. Dan ini penting sekali, ya, penting. Kita membaca satu bagian lagi, ya. Ini waktunya juga sudah menit ke 55 sekarang. Tapi di dalam ini kalau saudara baca itu yang diambil dari buku kan dari Lukas, ya, in fact, ya, Lukas pasal ke-5 gitu kan. Lukas pasal ke-5 ayat 16, ya. Jadi Lukas 5 ayat 15 ayat 16. Itu paralelnya, ya, ada di Markus, ya. Masih sama, Markus pasal yang pertama, ya. Markus pasal yang pertama kita bisa membaca di sini ayat yang ke-45, ya. Jadi kita membaca ayat ini. Markus 1 ini, saya mulai ayat 40 itu Yesus menyembuhkan orang yang sakit kusta, ya. Lalu kemudian diakhiri dengan ayat 45, ya, perikop ini. Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar di tempat-tempat yang sepi. Di tempat-tempat yang sepi. Namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Ya, ini juga bicara desolate places, ya, tempat-tempat yang sepi. Yesus seperti menghindar di sini. Sudah pasti kita bisa melihat di dalam kehidupannya Yesus gak tertarik, ya, dengan fame, popularitas, ya. Memang Yesus gak pernah mengejar hal itu, ya. Tapi di dalam komentari ada kalimat yang menarik, ya, untuk saya ini yang saya ingin sharing juga, ya. Jadi komentar ini bilang seperti ini, saya. At the end of the story, maksudnya di akhir daripada cerita ini, ya, Jesus is outside in lonely places. Yesus itu ada di luar, ya, di tempat-tempat yang sunyi, tempat-tempat yang tersendiri. Jesus and the leper have traded places. Yesus dan si orang kusta ini bertukar tempat. Orang kusta ini tadinya ada di lonely places, ya, yang ada di desolate places ini, ya, yang semua orang nggak mau ketemu gitu, ya. Ada orang kusta ini kan dia najis, gitu. Tapi setelah dia disembuhkan, ya, sekarang orang ini, ya, bisa masuk ke dalam society, bisa diterima, ya. Sekarang Yesus yang berada di tempat yang sunyi itu, ya. Yesus betul-betul mengasihi kita, dia menggantikan kita. Nah, ini ada prinsip yang menarik. Memang kita tentu saja di dalam saat teduh kita nggak akan pernah bisa substitutif menggantikan orang lain seperti Yesus menggantikan kita, nggak mungkin, ya. Itu cuma bisa Yesus yang menggantikan itu. Tapi maksudnya begini, saya secara berhati-hati, saya pikir kita masih bisa mengaplikasikan, ya, prinsip substitutif ini loh, ya, penggantian di dalam pengertian apa, saya? Ya manusia, ya, mungkin lebih suka kali kalau setiap kali ada accompaniment, ada teman, ada yang bisa diajak ngobrol dan sebagainya. Tapi kita menarik diri, ya, dari keramaian itu, lalu berada sendiri, ya, berada sendiri di konteks wilderness lagi, ya, yang tidak menyenangkan itu. Ini untuk apa sih sebetulnya?
Kita belajar menyangkal diri dalam hal ini, saya di dalam kesendirian itu ya, nggak selalu bersama dengan orang lain. Memang menyendiri seperti ini nggak menyenangkan, betul gitu. Tapi ini satu bagian yang perlu, ini adalah pengorbanan. Pengorbanan apa? Supaya waktu kita berjumpa kembali dengan sesama kita, yang mengalir keluar ya, itu sekali lagi ya, bukan diri saya, bukan gitu. Tapi itu adalah kelimpahan persekutuan dengan Allah. Jadi ada prinsip pengorbanan juga di sini. Saudara menarik diri daripada keramaian ya. Saudara berada di tempat sendiri lalu bersama dengan Tuhan. Ini tuh apa sih seperti ini ya? Saya kan jadi sepi dalam saat seperti ini ya. Enggak sepi sih, sebenarnya ada Tuhan kok gitu. Tapi saat-saat seperti ini sebetulnya untuk apa gitu? Yaitu supaya waktu kita kembali lagi kepada masyarakat, kita kembali lagi kepada keluarga kita kembali kepada gereja ya. Yang mengalir keluar, yang kita sampaikan itu adalah betul-betul kelimpahan persekutuan kita dengan Allah, dengan Kristus, dan bukan rabis, bukan sampah yang keluar gitu. Karena kalau kita dari kekuatan diri kita sendiri, yang ada itu cuma sampah, sebetulnya betul-betul cuma sampah gitu. Akhirnya banyak ngomong, lalu terus kemudian ya, saudara kadang-kadang kita baca tulisannya orang di Facebook, kita sudah baca. Gak ada apa-apaan ya sebenarnya, itu cuma sekedar ya itu cuma mau ngomong aja gitu ya, cuma mau menyatakan isi hatinya itu buang-buang waktunya orang lain loh sebetulnya gitu kan ya. Mungkin saudara bilang, lalu sendiri juga bodoh lah, ngapain dibaca kayak begitu, sebenarnya cukup 1-2 kalimat, gak usah terusin lagi, lu sendiri juga kepo soalnya, makanya lu baca akhirnya ya sudahlah, habislah waktumu gitu. Tapi poinnya saya mau katakan adalah begini, kita belajar ya, ini apa yang kita katakan, apa yang kita saksikan ya, itu betul nggak sih memberkati orang lain? Betul nggak itu keluar daripada kekayaan persekutuan kita dengan Bapa? Atau simply kita ini pokoknya mau ngomong ya ngomong aja gitu ya. Terserah lah saya mau ngomong apa. Terserah dong, suka-suka saya mau sharing apa gitu ya. Memberkati nggak peduli, itu salah sendiri. Dia juga yang mau lihat ini apa status saya. Itu orang egois, saya pikir seperti itu ya. Orang egois, nggak mengerti Kristus sebetulnya. Kalau kita mengenal Kristus, kita nggak berpikir seperti itu. Kita nggak berpikir, terserah saya dong, ini juga akun saya sendiri gitu ya. Lu aja yang memang suka ini stalking orang lain, akhirnya ya sudah, kalau lu nggak diberkati ya salah lu sendiri. Kan bukan itu ya, Yesus nggak pernah ngomong kalimat seperti ini kan ya. Saya lagi mau ngomong apa terserah saya kan ya, lu sendiri aja yang kepingin dengerin saya. Lah salah lu sendiri, lu dengerin saya kan nggak pernah. Yesus bilang kalimat itu kan nggak ada gitu. Waktu Yesus berbicara ya, itu momen dia berbicara, betul-betul berbicara yang sangat memberkati orang lain. Waktu Yesus melakukan sesuatu ya, itu melakukan sesuatu yang betul-betul ya, lahir daripada kelimpahan persekutuan dengan Bapanya. Sehingga nggak pernah ada perkataan trivial gitu, apalagi yang sia-sia. Nggak ada pekerjaan yang juga remeh-temeh, yang boleh ada boleh nggak ada begitu ya. Tapi ini satu kehidupan yang sungguh-sungguh mengalir daripada kekayaan persekutuan dengan Bapa, dan kita rindu di dalam kehidupan kita ini ya seperti Yesus. Tapi untuk ini ada harga yang harus dibayar ya. Ada pengorbanan itu, ada penyangkalan diri. Saudara, ini kalau dalam komentari dikatakan ya, early in his ministry, Jesus is already an outsider in human society. Sudah dari awalnya, sudah di dalam pelayanan Kristus ya, dari awalnya. Oh, Yesus bukan pusat perhatian yang semua orang tepuk tangan, bukan. Yesus bukan itu, bukan. Sudah dari awal ya, di dalam awal pelayanan Yesus itu sudah menjadi orang yang outsider. Orang yang dianggap di luar, ya, ini orang yang dimarginalisasi. Ya, menarik, ini ada aspek sosiologi seperti ini ya di dalam saat teduh. Ya. Saat teduh itu adalah ya belajar bagaimana kita ini nggak sakit hati kalau kita dimarginalisasi. Ya, karena Yesus pun juga begitu. Yesus nggak berusaha untuk menjadi center of attraction di dalam kehidupan pelayanan. Itu bukan Yesus. Salah banget kalau kita mengerti Yesus seperti kayak selebriti seperti ini ya. Yesus nggak pernah tertarik dengan cerita itu. Tapi saudara melihat bagaimana dia menyembuhkan ya, orang kusta yang tadinya marginal, yang tadinya outsider in human society, tapi dibawa ke tengah. Orang kusta itu ditahirkan, disembuhkan. Lalu dia yang bertukar tempat, dia sekarang yang berada di posisi outsider itu. Menarik ya, ini tafsiran seperti ini. Jadi saya percaya orang yang mempunyai satu kehidupan devosi yang dalam bersama dengan Tuhan, dia nggak khawatir kalau dia dipinggirkan gitu. Ya karena memang sudah pinggir, apanya lagi mau dipinggirkan gitu. Karena memang dia juga nggak tertarik untuk menjadi center of attraction itu tadi, nggak tertarik dia. Jadi nggak ada persoalan. Justru saat-saat seperti itu ya,
ini dipergunakan untuk memperdalam kehidupan persekutuan bersama dengan Bapa yang di sorga, yaitu kehidupan Kristus, itu kehidupan Tuhan yang kita kenal. Alangkah indahnya kalau kehidupan seperti ini juga menjadi kehidupan saudara dan saya. Kiranya Tuhan berkati kita semua. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur Engkau memberikan diri-Mu sendiri. Di dalam dunia ini kami seringkali mendapatkan penawaran tempat-tempat yang menarik, tempat-tempat yang hiruk pikuk, yang selalu menyediakan aktivitas keramaian, entertainment, di mana kami tidak perlu untuk merasakan kekosongan diri kami, tapi sebetulnya jiwa kami tetap kosong. Kami berdoa supaya Tuhan tolong kami berani menyediakan waktu dan tempat yang sunyi ketika kami menyadari kekosongan jiwa kami tanpa Engkau. Dan disitulah Tuhan kami belajar untuk mempersilakan Engkau mengisi kehidupan kami. Kami rindu Tuhan, kehidupan kami ini mengalir keluar dari keintiman persekutuan kami dengan Tuhan. Bukan dari kedagingan kami sendiri, bukan dari hidup kami sendiri ya. Tidak ada yang bernilai di dalamnya, kecuali Tuhan yang berada di dalam hidup kami. Tuhan yang menolong kami, Tuhan yang berbelas kasihan kepada kami, pertumbuhkanlah kerohanian kami. Demi Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.